Yang saya hormati Pak Masnur beserta para mudir Kota Semarang yang hadir. Yang saya hormati Pak saudara-saudara saya dari Bela Bangsa, dari Pansel yang hadir, yang saya cintai juga staf TU DPD. Mana TU-nya sekarang? Wajahnya nggak ada yang ganti ya? Ya. Masih asli. Kemudian teman-teman yang dari Pak Jamil, kalau ada yang tidak saya sebut lagi, mohon maaf teman-teman wartawan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya sosialisasi kali ini harusnya tempatnya di Purworejo, betul Pak ya? Tetapi karena bulan lebarannya ini mau habis, saya takut dirasani. Apalagi TU-DPD itu yang adalah hukum ini ngerasani Pak Bapak saya tidak tahu ini. Nah, kemudian apalagi Pansel juga sama juga teman-teman Pansel, teman-teman Bela Bangsa ini dirasani Pak Bapak kok saya itu rapuh Pak Mudir nggak ngerasani ya, karena Pak Mudir biasanya dapat kiriman nanti kalau tidak diundang oleh apa gitu. Sampun Pak Masur duduk dengan tenang ya. Ibu dan Bapak sekalian, saya sebagai anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tadi saya rekomendasi nonton YouTube ya, saya menceritakan nganti saiki walaupun saya sudah jadi anggota DPD mungkin hampir 3 tahun ini tetap bisa akses setelah muncul DPD itu apa cuma akun situ nah kemesti daripada aku ceramah aku malah mudeng ya lulus S1 ya. DPD itu apa Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah. Jangan sampai salah ada yang mengatakan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah. Yang betul adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Jawa. Terus sekali lagi Pak Kun, berapa anggota DPD RI dari setiap provinsi? 4 orang. 4 orang, beda. Sampai atas Sinten Mawar. Yang berapa bersama? Jelas, terima kasih. Ya. Jadi Bapak sekalian, itulah yang selama ini mungkin ada yang dengan apa dukung dengan batu. Inilah yang sekarang saya lakukan. Saya sebagai anggota DPD kebetulan ditugaskan di MPR, bertugas melakukan sosialisasi Fatwa. Saya sosialisasi kemana-mana di seluruh Indonesia, ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lapisan tokoh-tokoh masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah, semua sudah saya lakukan. Kepada para ahli, para pakar perguruan tinggi, mana-mana saya sudah lakukan. Terakhir saya melakukan sosialisasi di depan kepala-kepala desa. Ini teman-teman wartawan ikut di Puncak. Maka yang paling pusing adalah sosialisasi sore hari ini. Itulah aku harus mulai soko mendi gitu. Aku urung ngomongnya aku dulu aja sudah bingung kabeh. Jadi maka saya berpikir usah tak terangke sing ada di sini, tapi saya akan mulai dari apa yang Anda pahami. Itu saya kira lebih gampang daripada aku ngomong macam-macam sampai nanti tak tekan-tekan. Jadi saya mulai sampai di sini. Nah, ya
Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jenenge sinten? Adi. Pak Adi, rumahnya mana? Ungaran. Ungaran. Desanya apa? Dusun Lorep, Dusun Hidrokilo, Desa Lorep, Ungaran Barat. RT berapa? RT 221. Ya. Coba Pancasila sampai hafal dulu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Untuk sepeda. Kemanusiaan. Yang saya tahunya yang ke satu aja. Yang ke satu aja boleh. Ketuhanan yang Maha Esa. Peringkat pun betul nopo. Oke, saat ini kan sampean berguyu tau, sampai saat ini menunjuk kancane, terserah. Yang bisa aja ya. Ya, kali menunjuk apa? Mas Andika. Soalnya sampean nanti sudah guyu, saya ini sampean ke Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai aspirasi. Nama saya Andika Zulrizki, alamatnya di Banyuwangi Selatan 3, RT 3 11 Kelurahan Bululor. Saya pekerjaan karyawan swasta. Matur nuwun ya. Jadi karena sudah ada yang kapal tidak diteruskan. Ya. KB dianggap kapal. Oke, setuju? Setuju. Ini kebangetan. Oke. Nek sampai orang Indonesia Pancasila pun mboten hafal. Jadi saking pentingnya Pancasila itu pemerintah sekarang memutuskan untuk membentuk lembaga baru. Namanya apa? Nah, siapa yang tahu? Tadi dari Golkar sudah, dari kelompoknya Pak Jamil sudah. Benar Pak Udin, Riwa. Nama lembaga yang baru saja dibentuk Pak Presiden untuk mensosialisasikan Pancasila. Kabinet unit Pancasila. KPN nomor singkat tadi. Ayo kita naik kalau mungkin nanti mewakili ini perwakilan juga. Adalah kabinet. N-nya adalah KPN negara, N-nya K-nya iya Pak. Ya, Pak. Iya. Dari keluarga besar, saya dengan Kokoh dan juga Terus Mudin. Keluarga besar, Kecamatan Ganasari Semarang. Kecamatan Ganasari, Kelurahan Besar. Tunggu Pak Giono, tepuk tangan untuk Pak Giono. Jadi tepuk tangan untuk keberaniannya. Berani tapi salah. Tapi yang penting berani. Kita cek mau ganti siapa? Ada Pak Masur. Nah, ini ketuanya, ketuanya Raisa banget.
lembaga baru yang dibuat presiden yang tugasnya untuk mensosialisasikan Pancasila. Pun Pak Maskur jadi pulau ini dungo mawon. Ada yang tahu? Ada? Oke. Jadi coba siapa yang nunggu ini? Pecet terus Pak, terus pecet terus. Nah, niki jenenge. Tepuk tangan untuk ini yang benar. Ya, jadi pemerintah sekarang membentuk namanya Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila. Sampai nanti masuk Quran betul, ya, ketemu ini betul. Kemarin ternyata dimuat besar-besar itu, pembentukan ini UK, singkatannya UKP PIP. Ya. Sampai orang belum motor Quran mesake wartawan yang di belakang itu, ya. Orangnya nanti orang paju sesuai bangkrut, ya. Jadi ibu dan bapak sekalian, pemerintah sekarang memandang begitu pentingnya Pancasila. Sekarang membentuk lagi unit kerja presiden untuk pemantapan ideologi Pancasila. Zaman dulu sudah ada lembaga yang tugasnya untuk mensosialisasikan Pancasila. Sinten sing ngertos, sendiri tahu Mas. Dulu yang sosialisasi Pancasila lembaganya namanya apa? Tahu Pak? Tahu. Buat saat ini ngertosnya sampai apa? Apa? Ya, jadi dulu ada lembaga namanya BP7. Ya, BP7. Saat ini pun ngertos BP7, ngertos BP7. Tahu? Ada yang tahu ada BP7 dulu? Ya, kita singkat sekarang. Perjalanan singkatannya nomor Pak. Sini tinggal apa? Pak Maskur ingat? Pak Isron. Oke, Pak Isron. Monggo Pak. Oke. Ada yang ingat? Wartawan ingat ada wartawan? Ya. Bahwa ya, mau waktu Pak. BP7 adalah singkatan dari Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengapalan Pancasila. Jadi untuk melaksanakan pengamalan dan penghayatan Pancasila. Jadi dulu sudah pernah ada. Ya, berarti dulu dianggap penting. Sekarang setelah beberapa tahun nggak ada, sekarang diadakan lagi. Ya. Nah, pemerintah kemarin saya baca di koran mengatakan, nah ini untuk konsumsi teman-teman wartawan. Ini soalnya kalau acara ini nanti teman-teman wartawan nggak dapat berita juga sakit. Okay. Jadi ada berita bahwa tugas unit kerja presiden pemantapan ideologi Pancasila ini adalah membumikan Pancasila. Apa artinya membumikan Pancasila? Dan ini terus terang sebelum betul setuju. Kenapa Pancasila harus dibumikan?
Jadi seolah-olah Pancasila itu sekarang ada di langit, ini diturunkan ke bumi. Jadi wong itu ora mudeng Pancasila kabeh. Padahal sebenarnya tidak begitu. Karena Pancasila itu aslinya itu memang ada di tengah-tengah masyarakat. Dulu ketika Bung Karno, tanggal itu Bung Karno pidato mengenai Pancasila. Nah ini kan enak tuh. Daripada saya ngomong terus pendidikan ini tadi aja orang-orang ngerti apa-apa, daripada susah. Sekarang saya mulai dengan semudah sini kacamata. Nah, saya mau orang ngerti apa-apa takon ya, sampai umurnya berapa? 15. Kapan Presiden sebelum waktu itu belum jadi presiden, Bung Karno mengucapkan pidatonya tentang Pancasila? 17 Agustus. Setuju 17 Agustus? Enggak? Siapa yang mau koreksi? Tanggal berapa? Nggih, Pak. 1 Juni tahun 45. Ini mesti iso polisi ya. Jadi nek polisi ora iso pameten. Nggih, matur nuwun. Jadi pada waktu 1 Juni, jadi kita belum merdeka. Kita merdeka 17 Agustus, tapi 1 Juni 1945 Bung Karno sudah pidato bahwa kita akan mendirikan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, Bung Karno mengatakan pada waktu itu bahwa dari mana ini datangnya Pancasila? Pancasila itu bukan dikarang oleh orang-orang pintar. Pancasila ini tidak dikarang oleh para pemimpin, tetapi Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri. Artinya bahwa Pancasila ini dia ambil dari apa yang sudah menjadi perilaku, kebiasaan, amalan dari masyarakat yang sudah ada di Indonesia. Jadi sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi nggak perlu dibumikan lagi. Terus yang perlu nopo Pak? Yang perlu dieling-eling. Sampean itu di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu ada. Ini tugasnya Pak Udin. Di tengah-tengah masyarakat ini sudah semua udah tahu. Nek sosok lali. Nah, jadi menurut saya yang paling penting, apakah itu namanya penataran, apakah itu yang namanya sosialisasi, apakah itu yang namanya nanti apa yang dikerjakan oleh unit kerja Presiden pemantapan dulu Pancasila, ini tugasnya adalah mengingatkan, bukan mengajari. Barang ini sudah ada kok, ya. Jadi bisa Bung Karno mengatakan, ini Pancasila kalau diperas-peras terus, maka inti dari Pancasila itu adalah gotong royong. Gotong royong itu sudah ada. Saat ini do makan kerja bakti, dibayar betul sampean? Tidak Pak, makan, gitu. Kemudian rondo dibayar apa kesadaran? Kesadaran. Wis rondo, wis pelek, kadang-kadang cek urun jimpitan, gitu. Jadi ini gotong royong. Tapi nek rapat partai politik kok kamera ora disamani ora makan. Nek kampanye dikai kaos, Mas makan Mas, kampanye nganggo kaos. Pak, mau kaos tok ora tambane. Jadi rasa gotong royongnya di bidang politik sekarang sudah tidak ada. Nah inilah yang perlu kita ingatkan lagi. Kenapa? Karena kita memerlukan Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia. Dan sampai yang tidak ikut jogo persatuan ini, termasuk ini di kegiatan politik, pendidikan tidak ikhlas, ya, rapat takon. Kira-kira sih mudah sopo ini. Ono aku nih lah. Ini kalau ke Pancasila nggak perlu nih. Ya, pokoknya niatnya. Ini niatnya apa? Ini niatnya bila negara. Ini niatnya ngerewani masyarakat.
wis lillahi ta'ala niat sun sama Pak dene ora apa-apane yo syukur alhamdulillah. Nah, itu niatnya. Jadi jangan di apa itu dikerjakan ada apanya, tetapi dikerjakan apa adanya. Kalau sekarang kan dikerjakan ada apanya. Nah, inilah yang saya ajarkan kepada teman-teman di Bela Bangsa, ya. Teman-teman di Bela Bangsa yang dulu memang kebanyakan dari Panser itu, kalau ini mana nih komandannya, kalau sudah di ya ini komandannya Pak Samyanto, ya. Pak Samyanto itu dulu gak gagah seperti ini loh. Oh, sekarang gagahnya bukan main. Hanya satu cita-citanya Pak Samyanto yang belum berhasil, jadi anggota DPR. Sampean nak potongannya bentuk kan, kira-kira jadi anggota DPR. Nah, kali nasibnya sih burung. Nah, maka sampean tungake, muga-muga Pak Samyanto keturutan apa yang dicita-citakan. Jadi niatnya untuk membantu masyarakat, merewangi kita semua itu akan lebih mudah. Karena itu yang saya ajarkan adalah kepada teman-teman Bela Bangsa ini, kalau kita mempunyai cita-cita yang benar, ya, wis ojo mikir mengamelu, wangkat kowe Pak. Wis kok kan ono urusane iki. Ya. Pak Samyanto ini dhisik ora sekolah. Padha karo sampean apa enggak lulus apa tadi? Ada sampai SD. Enggak apa. Pak Samyanto ini udah lulus apa Pak Sam dulu? Lulusan SMP. SMP-nya bersamaan. SMP-nya bersamaan, SMA-nya bersamaan. Oh, luar biasa tuh. Saat ini pun siap nyalon jadi anggota DPR, ya. Jadi artinya anak-anak muda, ya, yang ketinggalan pendidikan, jangan khawatir. Yang penting niatnya ada, ya. Jadi yang penting niatnya ada, ya. Panjenengan nyambut gawe sing kelas. Panjenengan percaya ini Pak Ustadz ini kalau mengajarkan kepada kita semua, ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini Al-Quran atau hadis Pak? Hadis ya. Oke, jadi artinya ini kan agama mengajarkan kita seperti itu, ya. Jadi kalau kita menjalani seperti itu, selamat betul sampean, ya. Karena kalau lampu lintas itu kalau hijau dan sampean jalan, pendengar dijamin mesti aman. Tapi nek lampu lagi abang sampean tabrak, ya nak kecelakaan risiko sampean ini. Ini sama. Agama memberi tuntunan seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah merasa bahwa kita bekerja yang baik untuk orang banyak, ini ajaran Pancasila juga. Pasti kita nanti juga akan mendapat balasan. Pasti. Maka saya tidak pernah khawatir. Saya ingat panjenengan semua, ya. Bulan puasa saya silaturahmi, ya. Saya ikhlas saja, saya buat ikhlas saja. Jadi nanti apa pemilihan apa-apa, entah saya nyalon apa, ya. Panjenengan nggak pilih saya, ya kok bangetin, nggak gitu. Saya nggak pernah nanti, ya, tapi pasti orang usah, misalnya nggak usah saya bantu sampean, belum tentu nanti bantu saya panjenengan, mungkin orang lain. Nah, karena itu inilah ajaran Pancasila yang sesungguh-sungguhnya. Orang usah boleh sing angel-angel. Sekarang semua orang mengatakan, piye caranya supaya rakyat ini bisa pertama mengerti dulu. Tadi kan apal mboten. Nggih, mengene boleh ngapalke nggih. Pertama mengerti. Kedua, setelah ngerti menghayati. Iki karepe apa to? Coba ditayangkan ke bawah terus. Ke bawah terus. Tadi yang tadi ya. Terus naik mulai yang sila pertama terus
Ya. Jadi yang kedua berusaha setelah mengerti berusaha menghayati. Ya. Ini tak punya kes zaman kuno. Nah itu Gilang tekan Semarang. Ini nek orang ikhlas. Ini mau Semarang buka nutok paling sarung yang kira orang cucuk. Tapi karena dia ikhlas, ya. Jadi mudah-mudahan keikhlasannya itu ya nanti ada balasannya sendiri. Saya nggak tahu apa yang akan dia dapat. Ya. Terima kasih Pak Gilang ya. Jadi yang pertama kita mencoba setelah mengerti, mencoba menghayati. Ini tak ambilkan zaman dulu Pak, zaman penataran keempat itu 36 butir. Kenapa kok dijupuk ini? Kalau sudah banyak saya tidak kadang lihat. Ya. Jadi kenapa saya ambilkan ini? Karena sengaja ora ono. Ya. Terus berjadikan kan gitu. Lu kok Pak itu bisa dibuat terus apa? Lagi apa? Buku sengaja ora ono. Pemerintah belum ngetoknya tafsirnya Pancasila itu apa belum ada. Sekarang dipakai ini. Menurut saya mungkin ada yang menganggap tidak tepat, tetapi saya juga cari seluruh tempat di Yora ketemu. Ya pokoknya di Google isi. Ya. Misalnya tafsirnya itu sila pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan apik ya. Panjenengan ngajar ora lulus SD tapi sholat. Nah, mudah-mudahan insyaallah jadi menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Kan apik loh ini. Kalau ini dilaksanakan tugasnya Pak Polisi enteng. Orang itu kalah. Orang perbedaan agama atau sesama agama nggak jadi masalah. Kemudian saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terus Pak Ustadz nggak usah bingung. Ini si Pordo Islami, si sholat subuh pakai kunut, si orang. Kan orang saya mempersoalkan karena ini Pancasila mengajarkan saling menghormati. Yang soal yang pulang begitu takmir mergo sholat subuh nganggu kunut terus gitu ya. Terus pengurus masjid boleh boleh sih subuh ada orang nganggu kunut otot itu. Nah, kalau saya mengusulkan gini, ngewe adil lah. Terus Pak Bambang, dinojo piro itu, jadi dibagi. Sing nganggo kunut, misalnya berdua papat, segera nganggo kunut, berdua kan enak lah, kode bayar kan. Nah, itu cara yang mungkin bisa pakai. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi inilah Bapak sekalian. Jadi Pancasila itu jangan hanya diterima seperti jimat. Nah, Jawa mesti apa? Ini kadang-kadang orang sengaja kayak, atau gue namanya sabuan kalau bendera di tengah gitu, ada nggak? Kadang-kadang ada. Ya. Saya di tas kecil saya itu masih ada keris kecil. Ya. Dulu saya diberi orang, karena mau dibuang juga takut. Ya sudah, biar di situ aja, udah ganggu juga. Ya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah kalau Pancasila ini diperlakukan seperti jimat, rumangsanya dari sampai atau segala ngurusi keris-keris. Jadi kalau itu diperlakukan seperti jimat, rumangsanya harus nganggu keris, ya, kuwi wis sekti mondro kuno. Padahal kan enggak. Itu kan tergantung waktu. Ya. Sing arane wong sekti kuwi karena dia punya laku yang baik, ya, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dalamnya arep ana apa-apa ku dilindungi sehingga enggak terjadi apa-apa. Jadi bukan mergo nggawa keris kuwi. Nah, ini juga Pancasila. Pancasila tidak cukup saya Bambang Satono, saya Indonesia, saya Pancasila, persoalan beres. Enggak. Memangnya gitu doang. Nek mau merotok persoalan wis beres, ora usah ana pemahaman kayak begini. Jadi kalau ngomong sing ngomong saya Pancasila, terus apa yang kita tahu? Memangnya mencampaikan kok Pancasila, kulo nggih gitu.
Artinya apa yang saya sampaikan Bapak sekalian? Yang saya sampaikan adalah bahwa Pancasila itu tadi mulai dari dimengerti itu harus paham dulu. Takon Pancasila mau mboten ngertos kok. Ya. Nomor 2 dipahami ini tegesnya nopo, termasuk ini pemahaman. Nomor 3 dihayati itu mulai dicocok-cocokkan. Iki cocok lah ya, nek menurut aku bener apa enggak. Yang keempat diamalkan. Jadi Pancasila sebelum menjadi amal itu sebenarnya nggak ada gunanya. Buah apal sedino itu likur, ya. Tapi kalau belum jadi amal itu tidak ada gunanya. Okay. Nah, yang jadi persoalan adalah kadang-kadang wonge ora tahu ngaku Pancasila, ning amalane Pancasila terus kae. Ono wong sing ngaku Pancasila nanging amalane ora Pancasila. Sampai pengen ngertos contohnya. Nah, kita cerita. Wis tau di Lebok TV. TV nonton terus ini penonton TV semua ada. Jadi yang pekerjaannya agak kurang itu kan banyaknya nonton TV. Suatu saat Presiden Jokowi menerima seorang ibu dari Amerika. Ibu niki jenenge Melanie Bill Gates. Saya ganti aja ini terus enggak ya. Sampai enggak ngerti jenenge Bill Gates iku sinten? Ada yang tahu Bill Gates itu siapa? Ya. Bill Gates itu yang menciptakan Microsoft. Oke. Yang di komputer itu ibarat mesin komputer itu saya isinya kabeh Microsoft. Itu saking ngelahirkan sak dunia. Bill Gates ini saya menjadi orang kaya nomor 1 sak dunia. Bojone dikirim ke Indonesia. Nah, kalau bayangnya sampean betul mungkin soalnya. Ngirim bojone ning Indonesia kan apa coba? Matur kalian Pak Presiden Jokowi, saya diutus suami saya atas nama yayasan apa yayasan namanya? Melani Foundation. Ya, pokoknya ada yayasan yang punya Bill Gates sama suaminya itu untuk bertanya kepada Bapak Presiden. Pak Presiden takon nopo sampean? Yang mesti rasa coba mesti. Ya, gini loh Pak Presiden, apa yang perlu kita bantu, apa yang perlu kami bantu untuk orang-orang miskin di Indonesia? Coba sampean bayangin ya, orang wong paling sugih sak dunya tekone Indonesia takon Presiden, apa sing iso dibantu untuk orang-orang miskin Indonesia? Pertanyaannya Pancasila betul? Pancasila betul? Pancasila. Jadi saya dilakukan oleh bojone Pak Git wau itu sangat Pancasila. Iki wong Amerika. Pertanyaannya adalah, ada enggak orang-orang kaya Indonesia yang tekani Pak Lurah? Pak Lurah Krapiak. Kulo niku pun sugih banget sak Krapiak atau sak Semarang. Napa sing udah kulo bantu kangge warga Krapiak sing miskin? Wonten mboten, Pak? Wonten. Pancasila pundi? Wong Indonesia kaya wong Amerika nek wonten. Makanya jangan suka bangga-bangga Pancasila itu bukan kayak ngomong aneh. Pancasila itu dari perbuatannya. Jadi orang Amerika pun bisa jadi sangat Pancasila. Contoh mulai, contohnya Pak Bapak contohnya kata pulau niku. Jadi kalau pulau ini seramah, tapi pas Pak Ustaz itu sampai puji-puji, oh Bapak hebat tuh, apa Al-Quran? Lalu gaweane saben dina. Waktu kali waktu nyapu ning dalan itu sampai teko sampai puji Bu, sampai hebat tuh. Kenapa? Sampai kok segebah tuh susu makan itu udah menyapu. Duwi suwi sampai itu ngece nopo. Paling gawean kula niki kok
Pantes dah. Ya, pokoknya pas saya teruskan dikit ya. Kita cerita orang Jepang. Ada petani Jepang yang setiap tahun itu membagi bibit yang bagus dan biasa ditanam kepada tetangga-tetangga. Wah, sawah dua keren dibagi. Terus ditakut, Pak sampai kok kayak itu kayak gratis bibit waktu mau sangat buatan rugi. Enggak, lu kok sakit enggak tuh? Ini bibit jagung. Kapan nanti tuh jagung itu supaya dari jagung ada pembuang, ada serbuk sari yang jatuh ke menopo itu apa telur itu. Ya. Nah serbuk sari itu diterbangkan oleh apa? Dibawa oleh angin. Lah kayak nanti tonggo bibit elek, nanti serbuknya mabur-mabur di sawahku, jagungku dari elek ya. Berarti untuk tonggo-tonggoku bibitnya apik-apik, jadi jagungku mesti aman. Pancasila betul. Inilah Pancasila. Diamalkan Jepang. Jadi sampai napun ngomong Pancasila, ini ngamalannya enggak? Gimana? Nah, saya kira itu saja karena sudah diperintah bahwa waktunya segera kan. Penataran kasus kita enak loh. Wonten komong mau ke opo ya. Ya, karena ini dicocokin. Ini kita kira-kira kalau anggota DPR ngomongnya boleh ngatain ini. Ngomongnya sih kalau angel-angel, perlu menteri, beda balik. Selamat teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersama-sama, saling berdoa, saling membantu apa yang bisa kita lakukan. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.